Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Secara khusus pada saat ini kita akan merayakan Pentakosta. Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami sungguh menyerahkan waktu ini seutuhnya. Biarkanlah ibadah ini boleh jadi oleh karena kuasa di dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersukaria. Kita akan bersukacita karena Roh Kudus 2000 tahun yang lalu lebih telah dicurahkan kepada para muridnya, dan kita bisa menikmatinya sampai sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kita sekalian. Amin. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini dalam pujian ini dan sukacita. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peringatan Pentakosta adalah peringatan yang luar biasa. Memang kita melihat, memperhatikan seolah-olah hari raya Pentakosta dianaktirikan dari peringatan hari besar Kristen yang lainnya. Namun sesungguhnya peringatan Pentakosta ini adalah peringatan yang luar biasa, menggerakkan, menyemangatkan jiwa pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengerti, bahkan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oleh sebab itu, kita akan persiapkan hati kita dalam rangka peringatan Pentakosta ini. Biarkanlah kuat kuasa Roh Kudus nyata memimpin menaungi kita. Mari kita naikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Tolong pimpin kami semua Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan sekali lagi, kata, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sekali katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Sekali katakan, mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa di surga, pada saat ini kami sungguh merindukan jamahan dan lawatan yang daripada-Mu, manakala kami boleh merayakan peringatan Pentakosta. Biarkanlah api itu, biarkanlah semangat dan gairah itu membangkitkan kami untuk hidup menjadi saksi dan terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan, kata bersama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu Pentakosta? Langsung saja, apa itu semangat Pentakosta? Apa itu gairah Pentakosta? Tiap tahun kita merayakannya, tiap tahun kita memperingatinya. Meski seperti saya singgung di depan tadi, bahwa hari raya Pentakosta seolah dalam tanda kutip dianaktirikan dalam perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh orang-orang Kristen. Namun sesungguhnya ada satu makna yang mendalam di dalam peristiwa Pentakosta. Seperti apa itu? Mari kita akan buka Alkitab kita dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-40, namun kita akan membaca hanya ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Yang sudah siap, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan membaca bersama-sama. Judul perikopnya 1, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul renungan pada saat ini, apa artinya ini? Yuk kita kepoin dalam bahasa gaul anak-anak muda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan pada saat peringatan Pentakosta pada 2000 tahun yang lalu lebih. Pada saat kisah Rasul yang berkumpul di daerah Yerusalem saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya ini? Ada orang yang bertanya pada saat peringatan Pentakosta, apa artinya ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta adalah salah satu hari raya yang ditetapkan untuk orang-orang Yahudi peringati. Setiap tahun mereka memperingatinya. Tetapi pada saat kitab Kisah Para Rasul ini ditulis, pada waktu murid-murid Tuhan setelah Tuhan Yesus berpamitan untuk berangkat ke surga, mereka berkumpul di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Masih ada orang yang bertanya, apakah artinya ini? Jangan-jangan kita pun juga ada yang masih bertanya, apa artinya ini? Untuk orang-orang Yahudi, Pentakosta bukan satu hal yang baru. Tetapi mereka masih bertanya, apakah artinya ini? Kemudian bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seperti kita sekarang ini, mungkinkah masih ada yang bertanya, apakah artinya ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang dimengerti dipahami oleh orang-orang Yahudi tentang Pentakosta? Adalah 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Tuhan, di bawah tangan yang kuat, mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan menuju tanah janji. Dan pada saat itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk dilakukan umat Tuhan setelah mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan. Yang berikutnya, 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka alami adalah mereka
melakukan perayaan panen besar. Jadi sangat bersukacita, bersukaria. Peringatan ini sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan sesungguhnya manakala kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus mau memperingati Pentakosta, sesungguhnya harus dengan suasana sukacita yang besar. Amin. Melihat makna dari apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi sangat tahu tentang perayaan Pentakosta. Namun mengapa masih ada di antara mereka bertanya, apakah artinya? Apakah artinya ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja yang merayakan Pentakosta? Pada nats yang kita baca tadi, kalau kita memperhatikan bahwa perayaan ini diikuti oleh orang-orang Yahudi yang saleh. Satu, orang-orang Yahudi yang abangan dalam melakukan tata aturan yang diberikan oleh Tuhan. Dua, yang ketiga pada bagian ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kira-kira pada nats yang kita baca ini ada 3 kelompok orang, yaitu orang-orang Yahudi yang saleh, yang tidak hanya tinggal di Israel saja, tetapi rupa-rupanya kalau kita melihat dari bacaan ini tadi, orang-orang Yahudi yang saleh yang telah tersebar di berbagai macam bangsa. Ada juga orang-orang Yahudi yang abangan di dalam melakukan tata aturan hukum yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Kemudian berikutnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Tuhan Yesus Kristus ada berkumpul di sana untuk merayakan Pentakosta. Orang-orang saleh Yahudi yang telah tercerai-berai di berbagai macam bangsa berkumpul di sana. Bahkan orang-orang Yahudi yang abangan di dalam melakukan tata aturan hukum Tuhan juga berkumpul di sana. Mereka semua merayakan Pentakosta. Sangat ironis sekali. Perayaan yang mewujud nyatakan kesukacitaan, kesukariaan. Tetapi di sana masih timbul satu pertanyaan. Apakah artinya ini? Perayaan mereka ikuti dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Mereka selalu berkumpul. Yang dari luar bangsa datang semuanya memperingati Pentakosta. Tetapi pada kejadian yang ditulis di kitab Kisah Para Rasul,
ada sesuatu yang menggelitik dalam hati para pembaca dan juga murid-murid Tuhan pada saat itu. Apa artinya ini? Mari kita mencoba mencari tahu lebih dalam lagi. Manakala kita memperingati hari Pentakosta, jangan sampai ada satu pertanyaan lagi. Apakah artinya ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lebih lanjut, sesungguhnya apa? Sesungguhnya peristiwa seperti apa yang terjadi sehingga timbul satu pertanyaan, apakah artinya ini? Peristiwa apa sih sesungguhnya? Kalau kita menikmati bacaan yang kita baca tadi adalah bahwa orang percaya berkumpul, orang Yahudi yang saleh dari berbagai macam bangsa berkumpul di sana. Orang-orang Yahudi yang abangan di dalam menjalankan tata aturan Tuhan berkumpul di sana. Dan apa yang terjadi kalau kita nikmati kebenaran firman Tuhan itu, kita melihat bahwasannya ada satu peristiwa tiba-tiba terjadi seperti tiupan angin keras. Kemudian kelihatan seperti lidah-lidah api bertebaran hingga pada masing-masing orang. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah rasul-rasul berbicara dengan bahasa lain seperti Roh Kudus perintahkan kepada mereka untuk mengatakannya. Sehingga yang terjadi adalah ini demonstrasi Roh Kudus di dalam diri dan kehidupan orang percaya. Ini adalah demonstrasi, satu pertunjukan luar biasa yang ditunjukkan oleh orang banyak, ditunjukkan kepada orang banyak tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada satu peringatan Pentakosta yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu bahwa Roh Kudus menggerakkan orang percaya dan orang percaya itu taat melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan seperti apa, orang percaya itu taat melakukannya. Dan pada bagian ini peristiwa yang mengakibatkan ada pertanyaan, apakah artinya ini? Itu adalah rasul-rasul berbicara dengan memakai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang saleh, di mana mereka telah pergi di bangsa-bangsa lain. Nah, di bangsa-bangsa lain mereka telah mempergunakan bahasa-bahasa yang lain. Dan ini yang menjadi satu pertanyaan, apakah artinya ini? Karena rupa-rupanya para rasul itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa bangsa-bangsa di mana mereka ada. Ini yang membuat orang-orang Yahudi yang salah ini bertanya, apakah artinya ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan sangat jelas, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana Roh Kudus berkarya melalui orang-orang yang taat
mau melakukan apa yang menjadi tuntunan yang daripada Tuhan. Roh Kudus berbicara, kamu berbicaralah dengan bahasa yang mereka pahami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasul-rasul itu manut kepada pimpinan Roh Kudus. Ini yang menjadi satu pertanyaan bagi orang-orang Yahudi yang saleh. Kemudian berikutnya, apa yang sesungguhnya dikatakan oleh para rasul itu adalah rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa bangsa-bangsa yang ada. Berlainan di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi satu hal yang mereka tangkap, satu hal yang mereka ketahui adalah yang diperbincangkan adalah perbuatan-perbuatan besar yang diperbuat oleh Tuhan Allah orang Israel. Amin. Ini. Jadi bahasa itu adalah bahasa yang diketahui, bahasa yang dipahami. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini peristiwanya. Peristiwanya demikian. Dan ini membuat orang-orang Yahudi yang saling bertanya, apakah artinya ini? Bagi orang-orang Yahudi yang abangan hanya sebagai penggembira, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak tahu, mereka tidak memahami, mereka tidak tahu apa yang diperkatakan oleh rasul-rasul itu. Padahal orang-orang Yahudi yang saleh memahaminya. Tetapi orang-orang yang abangan, apa yang terjadi? Mereka tidak memahami. Mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengatakan, mereka mabuk anggur. Karena mereka tidak tahu. Jadi mereka mengatakan, mereka sedang mabuk anggur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama tadi, saya ingin katakan, jangan sampai peristiwa Pentakosta dalam peringatan yang kita lakukan, kita selenggarakan, ada satu pertanyaan, apakah artinya ini? Namun biarkanlah kita boleh mengerti bahwa Pentakosta adalah satu peristiwa di mana Tuhan mendemonstrasikan tentang kuasa kerjanya kepada orang-orang yang taat akan Dia. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Pentakosta tidak hanya terjadi pada satu saat, karena sesungguhnya apa yang terjadi yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul tentang demonstrasi kuasa Allah melalui kuasa Roh Kudus yang membimbing, sehingga para rasulnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Sesungguhnya itu telah terjadi dalam kehidupan kita, umat tetebusannya.
orang-orang yang takut akan Dia. Jadi pada kesempatan ini, manakala peristiwa peringatan Pentakosta, apakah kita sudah menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk Roh Kudus berkarya, memimpin, menguasai dalam hidup kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, ataukah sebaliknya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuatu di mana para rasul berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Bukan itu yang besar. Tetapi apa arti dari bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh rasul-rasul itu kepada orang-orang saleh Yahudi yang telah pergi ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Dan mereka memahami bahwa para rasul ini menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Melalui hal ini, sebagai penerapan dalam kehidupan kita, apakah tutur kata kita, bahasa lidah kita mengucap, apakah sudah membuat orang lain melihat perbuatan Allah yang besar? Satu. Yang kedua, mungkin bukan bahasa, karena mungkin kita tidak fasih berkata-kata. Ada yang pandai bicara, ada yang tidak pandai bicara, ada yang tidak bisa berbicara. Bisa mempergunakan tindak tanduk, langkah laku perbuatan. Apakah langkah laku tutup perbuatan kita orang lain bisa melihat dan merasakan bahwa itu adalah perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, karena kita adalah terang dan saksinya Tuhan Yesus Kristus? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita di peringatan perayaan Pentakosta ini. Kemudian beralih pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul, sehingga orang-orang lain bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyaksikan bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat itu adalah menceritakan tentang perbuatan besar Allah. Bagaimana seseorang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana seseorang bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Adalah bukan spontanitas. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan memperhatikan dalam pasal 1 ayat yang ke-4 di sana disebutkan bahwa mereka dilarang meninggalkan Yerusalem dan mereka tetap ada di sana. Mereka manut terhadap kata-kata Tuhan Yesus. Mereka manut. Dan apa yang dilakukan? Dalam ketundukan mereka, dalam ketaatan mereka, apa yang dilakukan? Mereka bertekun dengan sehati. Mereka bertekun dengan bersehati, berdoa kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan dalam ketekunan sehati dalam doanya? Menantikan janji Bapa.
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-8 disebutkan bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang bisa dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana seseorang bisa menjadi saksi-saksi Kristus? Adalah kalau seseorang itu mengikuti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Kalau seseorang itu melakukan, tidak hanya yes man di depan tuannya, tetapi melakukan. Setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, apa yang dilakukan? Mereka bertekun, bersehati di dalam doa untuk menantikan janji Bapa. Ini yang terjadi. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang saleh, di mana mereka tak tercerai-berai keluar dari negeri Israel. Mereka memang saleh, melakukan segala sesuatu, tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa ada satu perbedaan. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka melakukan berbagai macam tata aturan itu bukan sekedar kewajiban, tetapi mereka menghayatinya, mereka menikmatinya, dan bahkan mereka memperhatikan setiap perkataan-perkataan yang disampaikan dalam pesan-pesan Tuhan lewat nabi-nabinya. Bahwa Bapa menjanjikan sesuatu tentang kuasa kepada para pengikutnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi yang saleh, kalau mereka tidak terkungkung dalam kewajiban agamawi mereka, sehingga mereka disebut sebagai orang saleh karena melakukan semuanya, tetapi rupa-rupanya mereka hanya rutin melakukan kewajiban. Dan perbedaannya lebih lanjut di sana disebutkan dalam ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-40. Rasul Petrus berbicara, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga. Ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kalau orang-orang Yahudi yang saleh hidup seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus pada saat itu, yang bertekun sehati, berdoa untuk menantikan janji, bersekutu dengan kebenaran firman-Nya, maka tidak akan terjadi mereka bertanya, apakah artinya semuanya ini? Karena sesungguhnya mereka adalah pembelajar Alkitab, tetapi mereka tidak bisa menghubungkan firman itu dalam kehidupan mereka.
Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau orang itu taat kepada perkataan Kristus. Orang itu melakukan satu ketekunan berdoa, menanti pergerakan perwujudan janji Allah bagi umatnya. Ini yang membuat berbeda orang percaya yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dengan orang-orang Yahudi yang saleh. Mereka gagal mengkoneksikan firman Allah dengan kehidupan mereka, janji Allah dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mentaati Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perkataannya, melakukannya, dan menanti pergerakan penggenapan setiap janjinya. Amin. Itu. Sehingga tidak akan terjadi lagi pertanyaan, apakah artinya ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan Pentakosta saat ini biarkanlah membuat kita tahu, membuat kita memahami, membuat kita melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Haleluya. Sehingga jangan jadi orang kepo. Ya, jangan jadi orang kepo. Karena sesungguhnya Tuhan telah memberitahukan. Kemudian hiduplah dalam pergerakan penggenapan janji Tuhan, untuk selalu memperkatakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Hosana bagimu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk boleh mengerti tentang hari Pentakosta, sehingga kami boleh hidup di dalamnya, hidup dalam semangat gairah Pentakosta, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan menyampaikan kabar perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian. Api Roh Suci bakar hatiku. Biarkanlah semangat Pentakosta boleh terus hidup di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan menaikkan pujian Api Roh Suci bakar hatiku dengan sukacita. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci
Roh Suci biarkanlah membakar hati kita untuk melakukan perbuatan yang diarahkan, yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita lakukan dan kerjakan. Kita boleh menjadi saksi dan terangnya dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Engkau beri kesempatan kepada setiap kami untuk merayakan Pentakosta, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Terpujilah namamu, berkat-Mu nyata atas kami semuanya, dan juga setiap rekan-rekan kami yang ada dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, semangat gairah Pentakosta nyata atas kami sekalian. Terpujilah namamu, dan kami akan undur diri dari hadapanmu. Biarkanlah berkah anugerah yang daripadamu nyata kami terima, memimpin kehidupan kami dari saat ini hingga Maranatha. Dan biarkanlah semuanya itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai, dan biarkanlah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita. Berkat persekutuan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, semangat Pentakosta. Haleluya.